Penanganan kasus asusila diduga mandek, warga datangi Polres Samarinda. Jelang kemarau, warga Kalimantan Selatan diimbau waspada cuaca ekstrim. Girona dihajar Real Betis 3-1. Selamat pagi saudara, senang kembali menemui Anda hari ini Kamis 24 April 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza, inilah Kompas Kalsel selengkapnya. Kita masuk ke berita pertama saudara. Warga datangi Polresta Samarinda pertanyakan penanganan kasus dugaan asusila yang diduga dilakukan seorang oknum ketua RT. Terduga pelaku belum ditangkap, padahal laporan sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu. Sejumlah warga di Samarinda, Kalimantan Timur mendatangi kantor Polresta Samarinda menanyakan tindak lanjut laporan asusila yang diduga dilakukan seorang oknum ketua RT. Warga menyebut oknum RT itu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Kata warga, laporan ke polisi sudah masuk sejak November 2024 atau sudah sekitar 6 bulan. Bahkan keluarga korban melaporkan kedua kalinya di bulan Januari 2025. Warga keinginan kita adalah pelaku segera ditangkap. Ya, seperti itu. Apakah ada kekhawatiran dari warga, Pak? Untuk kekhawatiran warga yang kita takutkan nanti ada korban-korban lain, itu yang kita antisipasi seperti itu. Sementara pihak kepolisian menyebut penyidik terkendala keterangan baik dari korban dan saksi yang selalu berubah. Meski demikian, polisi berjanji akan mengusut tuntas perkara ini. Kejadian kasus yang mandek di tahun 2024 masalah pelecehan seksual di bawah umur, dari penyidik terkendalanya dari saksi sama korban yang berubah-ubah keterangannya, jadi sehingga penyidikan terkendala untuk sementara ini, tapi tetap penyidik berusaha untuk mendalami kasus ini. Warga berharap pelaku dugaan kekerasan seksual di bawah umur oknum RT tersebut segera ditangkap. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Nelayan dan mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mereka mengeluhkan ikan impor dari Cina karena mematikan mata pencaharian nelayan. Unjuk rasa nelayan dan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini untuk menolak masuknya ikan impor dari Cina karena merugikan nelayan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kalimantan Barat, Hermili Jamani bilang, nelayan saat ini resah dengan masuknya ikan impor jenis makarel dari Cina. Selain karena kualitasnya lebih bagus, harganya juga lebih murah, yakni antara 18 sampai 20 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga ikan lokal antara 25 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Yang memang harus segera ditindak itu persoalan ikan impor ini karena langsung merusak. Jadi seolah-olah masalah ini menjadi sistemik ke dalam karena masalah langsung kepada pedagang dan penangkap ikan. Kemudian persoalan tambahan labuh juga kita minta harus ada segera solusi. Kemudian masalah BBM itu juga mencuat sekali di Kayong Utara. Kemudian masalah alur, artinya itu disebut dan KSOP nanti. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi Golkar, Fransiskus Ason menyatakan
akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menggelar rapat bersama instansi terkait seperti Dinas Perikanan, Bea Cukai, dan Karantina. Karena ini baru penyampaian pertama, kita mau klarifikasi dulu nanti dengan pihak yang berwenang dalam hal ini ya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian berkaitan juga dengan Dinas Kelautan, ya karena aturan juga kan. Kemudian berkaitan juga nanti dengan pihak Bea Cukai dengan karantina. Apakah yang disampaikan ini urusannya tuh legal atau tidak? Takutnya kita barang-barang ilegal yang masuk kan. Selain ikan impor, para nelayan juga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM solar, aturan perizinan yang berbelit, hingga banyaknya kapal cantrang di perairan Kalimantan Barat. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, 6 orang utan dilepas liarkan ke kawasan hutan KJ Sewen di Kabupaten Kutai Timur. Orang utan yang dilepas liarkan merupakan orang utan yang berhasil diselamatkan dan direhabilitasi oleh Borneo Orang Utan Survival Foundation. Pelepas liaran 6 orang utan dari Borneo Orang Utan Survival Foundation Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, ke kawasan hutan KJ Sewen di Kabupaten Kutai Timur dilakukan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menurut Bos Foundation, 90% orang utan yang direhabilitasi merupakan korban konflik antara orang utan dengan manusia, seperti pembalakan liar, pertambangan, perkebunan sawit, juga dampak pembangunan. Jadi 6 orang hutan yang kita lepas liarkan, ada yang kita dapat dari masyarakat, dan tapi ada tadi yang saya sebutkan yang akan dilepaskan Pak Menteri, itu adalah hasil rescue ketika terjadi konflik orang hutan di daerah Kutai Timur, di daerah Tambang. Pelepasan orang hutan merupakan keberhasilan dalam melakukan rehabilitasi, sekaligus mengungkap fakta kerusakan alam. Seperti hutan pendidikan Universitas Mula Warman yang beberapa waktu lalu viral karena pertambangan. KHDTK itu kan khusus untuk pendidikan ya, yang kemarin juga ada kasus di sini. Saya kira itu bagian yang sudah jadi atensi kami kerja bersama dengan Polda untuk menertibkan tambang ilegal yang menambang di KHDTK milik Universitas Mula Warman ya. Jadi sudah diproses secara hukum. Yang mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan. Menteri Kehutanan tak menampik jika pembangunan juga berdampak pada alam, sehingga antara pelestarian hutan dan pembangunan harus sama-sama selaras berjalan. Iskandar Amir, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seorang ibu rumah tangga tinggal di gubuk di bantaran Sungai Karangmumus, Samarinda. Untuk meringankan bebannya, Pemkot Samarinda memberikan bantuan sewa tempat hunian layak tinggal. Beginilah kondisi gubuk milik Nurlina, seorang wanita yang tinggal di pinggir Sungai Karangmumus di kawasan Jalan Jenderal S. Parman. Gubuk Nurlina dibongkar pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dan ia mendapat bantuan sewa tempat tinggal yang layak. Saat pindah ke tempat baru, Nurlina dibantu mengemas barang miliknya. Rencananya, bantuan sewa rumah akan diberikan selama 1 tahun. Alhamdulillah ini Bu Nurlina dengan senang hati mau disewakan rumah. Jadi kami dari Pemkot akan menyewakan rumah yang layak karena di situ kasihan, sangat tidak layak. Nanti kalau banjir itu kena kehujanan sehingga secara kemanusiaan kita bantu untuk sewa rumah. Nurlina mengaku bahagia tinggal di tempat yang lebih layak bersama kedua anaknya. Di tempat barunya, mereka tak lagi merasa khawatir jika hujan deras turun. Apalagi di sini juga memiliki fasilitas lampu dan air lebih memadai. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah Bu ya. Senang sih, tempat tinggal yang layak buat anak-anak saya. Nah ini Bu, ini kan lumayan jauh lah Bu jarak. Nah ini gimana Bu untuk sehari-hari untuk jualan keliling sayur? Ya, saya jalan kaki aja sih. Nggak bisa adaptasi di tempat baru kan, masih di sana kan. Kan banyak warga sana ini yang kenal sama kita, masih berusaha di sana lah saya. Subuh-subuh sudah turun ke pasar jam 4, anak saya belum sekolah juga kan, anak-anak belum juga sekolah.
Nurlina kini mulai beradaptasi dengan warga sekitar dan setiap hari berjalan kaki ke pasar untuk berjualan sayur keliling. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Buruh tani di Desa Pemajatan Gambut, Kabupaten Banjar telah menjalani aktivitas tanam padi. Mengandalkan tenaga manual memindahkan bibit dari tempat semai ke lahan sawah. Rutinitas musiman ini mereka lakukan demi penghidupan harian. Di bawah terik matahari di atas lumpur bercampur air, buruh tani di Desa Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar terus berjuang menanam padi. Dengan tangan kasar dan langkah yang hati-hati, mereka pindahkan bibit dari tempat semai ke petak-petak sawah, sebuah rutinitas musiman yang jadi nafas ekonomi sehari-hari. Bagi buruh tani, menanam padi bukan sekedar aktivitas musiman, melainkan bentuk perjuangan untuk tetap hidup. Dengan model borongan, mereka dibayar Rp85.000 untuk setiap petak ukuran 10 x 10 meter persegi. Sehari, satu buruh bisa menyelesaikan hingga 1,5 petak tergantung cuaca dan kondisi lahan. Sudah 3 harian. Yang di sini aja bang, tapi kalau di lain-lain kan sebelum puasa tadi sudah mulai membilu pajak. Dalam sehari bisa berapa borongan nih dapatnya pak? Paling seburongan lebih sedikit lah. Musim tanam. Ini perkiraan kalau tanam nih sampai panen nih berapa bulan kira-kira? Sekitar 4-5 mengatan. Nah bulan 8 akhir kena musim katam. Ini kan ini bulan 4 ah. Oke. 4, 5, 6, 7, 8 nah akhir 8 mengatam. Di sisi lain, buruh tani khawatir kerja kerasnya menanam padi terancam gagal akibat turunnya hasil panen. Jika serangan hama tak bisa dicegah dengan bantuan pupuk dan obat semprot dari pemerintah. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jelang kemarau, warga Kalimantan Selatan diimbau waspada cuaca ekstrim. Selengkapnya sesaat lagi. Saudara, wilayah Kalimantan Selatan masuk musim peralihan atau pancaroba. Warga diimbau waspada cuaca ekstrim. Memasuki musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, ditandai dengan adanya hujan deras dengan durasi sebentar, kemudian cuaca kembali panas. Musim kemarau di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan akan terjadi pada bulan Mei hingga Agustus. Dibandingkan dengan normalnya, durasi musim kemarau di Kalimantan Selatan diprediksi lebih pendek dari biasanya. Kemarau, awal musim kemarau itu di Kalimantan Selatan memang ada beberapa yang akan masuk musim kemarau itu di pertengahan bulan Mei. Baru akan masuk beberapa wilayah. Dan ada juga yang paling lambat itu di pertengahan Agustus tahun 2025. Diimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap cuaca ekstrim seperti hujan deras hingga angin puting beliung yang bisa datang ketika musim peralihan. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tak hanya namanya yang unik, roti goreng khas Banjar yang populer dinamai wadai atau kue untuk-untuk ini menjadi cemilan favorit warga Kalimantan Selatan. Memiliki rasa yang manis dengan tekstur lembut di dalam dan garing di luar. Wadai untuk-untuk kerap jadi teman minum kopi dan teh saat disantap. Di sepanjang Jalan Utama Ahmad Yani, kilometer 15, Gambut, Kabupaten Banjar, sebuah warung sederhana bernama Aneka Kue Siti Fatimah
menjadi wadah produksi dan penjualan roti goreng khas Banjar yang populer dinamai Wadai Untuk-Untuk. Kuali besar dengan minyak yang masih mendidih menjadi tempat yang wajib bagi setiap adonan yang telah siap digoreng. Wadai Untuk-Untuk ini sekilas memang mirip donat, namun berbentuk bulat utuh dengan tekstur lembut di dalam dan garing di luar, dengan rasanya yang manis saat disantap. Terbuat dari bahan dasar tepung terigu, telur, santan, dan mentega, wadai Untuk-Untuk ini disajikan dengan berbagai rasa, mulai dari inti kelapa, kacang tanah, kacang hijau, pisang, hingga serikaya. Menariknya, dalam proses penggorengannya, setiap adonan diberi tanda khusus terlebih dahulu untuk membedakan isinya. Untuk sama donat yang ramai di sini. Kenapa? Apa yang membedakan? Mungkin murah meriah, lawan lebih lembut. Tapi ya nggak tahu. Dalam sehari berapa menghabiskan? Dalam sehari itu 5.000. 5.000 biji untuk donat. Berarti bisa mau mendapat omset berapa tuh? 10 jutaan. 10 juta sehari? Iya. Selain menjajakan wadai Untuk-Untuk, warung ini juga menyajikan donat dengan berbagai rasa, mulai dari coklat, stroberi, keju, hingga gula halus. Donat dan wadai Untuk-Untuk diakui pengendara yang bersinggah sangat cocok untuk disantap sebagai teman minum kopi dan teh. Oh, tadi mau beli donat di sini. Ada Untuk, sama ada juga risoles. Memang biasanya jadi memang langganan atau gimana? Langganan beli di sini karena donatnya enak dan empuk juga. Dalam sehari, warung ini mampu menghabiskan hingga 5.000 biji wadai Untuk-Untuk dan donat dengan harga jual Rp2.000 per bijinya. Pedagang mengklaim meraup omset Rp10 juta per hari, hingga tak heran jika dalam sekali pembuatan, pedagang bisa menghabiskan 100 kg tepung terigu. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.